Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga saat ini kita semua selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu tahap di mana kita sudah harus selalu membersihkan dan melepaskan pengakuan adanya kekuatan diri jahil ini dan menyadari, merasakan bahwa semua perbuatan gerak dari jasad ini adalah bersumber dari kekuatan jiwa, dan jiwalah pelaku utamanya. Perbuatan jiwa ini haruslah dirasakan dan disadari benar adanya, bukan hanya sekedar pengetahuan teori saja. Maka sebelum kita memasuki tahap perjalanan kedua, kita haruslah sudah mantap pada tahap perjalanan pertama, dan sudah harus merasakan rasa ini menetap pada terminal pertama, sehingga sudah dapat meleburkan atau memfanakan diri jahil ini menjadi kesadaran diri jiwa. Kemudian selanjutnya bahwa di sini kita sudah mulai memasuki pada tahap teori yang kedua, yaitu tahalli, mukasyafah, zikir qalbi, tauhid asma. Pada teori kedua ini, pada prinsipnya keempatnya adalah sama, yaitu kita sudah mulai berada pada terminal kedua, yaitu kesadaran jasad diri ini sudah berada pada kesadaran jiwa atau qalbi. Di sini kita bisa mulai dengan cara teknik berzikir qalbi. Ini diawali dengan cara berzikir pada tahap pertama yang sebelumnya telah kita bahas. Kemudian mulai bersambung berzikir di dalam hati dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah. Ini dilakukan boleh dengan cara menahan nafas maupun dengan tidak menahan nafas, atau dengan cara berzikir Allah 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 di dalam hati semampunya. Saudaraku, sekali lagi di sini kita perlu ingat bahwa apapun zikirnya, yang terpenting adalah bahwa kita haruslah memahami maksud dan tujuan dari zikir tersebut. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan zikir saja di dalam hati tanpa kita mengetahui esensi dalam berzikir itu sendiri. Mari kita buka perjalanan kedua ini dengan memahami bahwa maksud dan tujuan zikir qalbi ini yang pertama adalah mengundang waridnya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jiwa ini memancarkan cahaya nur pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bahwa zikir qalbi ini bertujuan untuk menghaluskan rasa kesadaran jiwa yang sudah menetap di jiwa menuju kepada kesadaran rasa roh yang ada pada diri kita, sehingga fanalah rasa jiwa ini dan yang ada kini hanyalah rasa roh. Sebagai gambarannya adalah bahwa jiwa kita ini merupakan wujud halus dari tubuh kasar kita, atau jiwa kita ini adalah jauhar dari ruh kita, sehingga jiwa ini laksana tubuh halus yang berprofil seperti tubuh kasar kita, atau dengan kata lain bahwa jiwa adalah tubuh daripada ruh, sementara wujud daripada ruh itu sendiri sangatlah halus. Yang ketiga adalah bertujuan untuk menfanakan rasa jiwa ini menuju kepada rasa daripada ruh kita sendiri. Maksudnya bahwa jiwa ini tiada berdaya, atau jiwa ini hanyalah jauhar daripada ruh yang memiliki kuasa, adalah ruh kita dalam segala hal. Sehingga bila kita sudah bisa meleburkan atau memfanakan rasa jiwa ini, maka yang ada hanyalah rasa ruh saja. Ini haruslah dirasakan dalam perjalanan pada saat zikir. Saudaraku, di sini yang perlu diketahui bahwa ruh merupakan tiupan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ruh ini merupakan jauhar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ruh ini yang ada hanyalah rasa saja. Tiada lagi wujud tubuh halus.
yang ada hanyalah rasa melihat, rasa mendengar, rasa berkehendak, rasa hidup, rasa berakal. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan manusia penglihatan, pendengaran, dan hati. Namun sedikit sekali manusia yang bersyukur. Rasa ini pula dalam sebagian kalangan thariqah disebut juga sebagai Nur Muhammad, atau disebut juga kenyataan sifat atau tajalinya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, di tahap perjalanan terminal kedua ini, esensi daripada zikir kita adalah selalu ingat dan mengembalikan segala pengakuan adanya kekuatan jiwa ini kepada kekuatan ruh semata, bahwa yang memiliki kekuatan dalam mewujudkan gerak jiwa dan jasad ini adalah ruh semata yang bersumber dari jauharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke dalam jiwa ini merasakan lebur dan fana, yang ada hanyalah rasa ruh semata. Ini harus benar-benar dirasakan oleh rasa kita pada saat berzikir qalbi, dan bukan hanya sekedar teori saja tanpa dirasakan dan dijalani. Bila kesadaran jiwa kita sudah bisa merasakan rasa ruh semata, atau yang hanya ada yaitu rasa sifat semata, maka di sini kita sudah memasuki alam mukasyafah, atau berada pada makom sifat, yaitu di mana yang melihat adalah rasa ruh, yang mendengar adalah rasa ruh, yang hidup adalah rasa ruh. Tiada lagi wujud, karena semua wujud sudah fana, baik wujud jasad maupun wujud daripada jiwa kita sendiri. Maka istiqomahkanlah selalu zikir qalbi ini sampai rasa jiwa kita lebur atau menghalus masuk berada di dalam wilayah rasa ruh. Lakukanlah zikir tahap kedua ini hingga rasa ini menetap berada dan merasakan bahwa yang ada hanyalah rasa ruh atau rasa sifat semata. Pada saat kita melakukan zikir qalbi ini, agar sampai rasa jiwa ini kepada rasa ruh atau makam sifat, tekniknya adalah pikiran kita harus selalu mengarah pada sumber suara yang berzikir di dalam qalbi. Pendengaran kita harus selalu mengarah kepada sumber suara yang ada di dalam qalbi, sehingga nantinya pikiran kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita menyatu di dalam sumber suara di dalam qalbi kita. Sampai nanti yang ada hanyalah rasa sifat semata, yang artinya seluruh indera jasad lebur menghalus menuju sumber suara yang ada di dalam area qalbi dan menuju kepada ruh semata. Maka di sini akan timbul suatu pertanyaan, siapakah dan di manakah wilayah sumber suara tersebut? Kemudian yang banyak dipertanyakan oleh pejalan yang baru berjalan bahwa yang bagaimanakah rasa tersebut adanya? Insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Maka kesimpulan dari perjalanan kita yang kedua saat ini adalah fanakan jiwa kita menuju kepada ruh, atau haluskan rasa jiwa menuju rasa ruh, atau juga hancurkan jiwa menjadi ruh. Maksudnya adalah jiwa hanyalah jauhar atau pancaran nur atau cahaya ruh itu sendiri yang berwujud profil manusia berbentuk halus. Sementara ruh itu sendiri tiada wujud. Ruh berada di dalam jiwa itu sendiri yang berupa kumpulan rasa saja atau berupa sifat saja, yang di dalamnya hanya ada rasa hidup, rasa melihat, rasa mendengar, rasa kalam, rasa berakal, kudrat, dan iradat. Itulah rahasia diri manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut juga dengan Nur Muhammad, atau juga diri sejati.
Demikianlah saudaraku, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.